SMP. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur kota. Struktur kota terbagi menjadi 3, tapi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori konsentris. Media yang saya gunakan di samping saya adalah karya dari Rala Selumanrate kelas 12 IS4 dan Krisya Silalahi 12 IS1. Pengertian teori konsentris adalah teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh seorang sosiolog asal Amerika Serikat bernama Ernest Burgess berdasarkan hasil penelitiannya terhadap kota Chicago pada tahun 1925. Nah, teori konsentris terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama ada zona pusat kegiatan, ada zona peralihan, ada zona perumahan para pekerja, zona pemukiman yang lebih baik, dan zona para pengelajur. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang zona pusat kegiatan atau Central Business District. Merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Rute-rute transport dari segala penjuru memusat ke zona ini, sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Bisa kita lihat pada gambar, zona pusat kegiatan terletak pada titik tengah atau lingkaran yang berwarna kuning. Adapun ciri-ciri dari zona pusat kegiatan, yang pertama ada inti kota, kedua intensitas yang tinggi dan kegiatan komersial dan pemerintahan, yang ketiga nilai harga jual atau sewa tanah lebih tinggi, yang keempat populasi untuk pemukiman sangat sedikit, yang kelima aksesibilitas mudah dan laju, orang masuk atau keluar jumlahnya besar setiap harinya. Adapun zona yang kedua yaitu zona peralihan atau transition zone. Pada gambar, di sini terletak pada lingkaran nomor 2 atau lingkaran yang berwarna orange. Pengertian dari zona peralihan adalah merupakan kawasan peralihan yang di dalamnya terdapat industri, perkotaan, dan pertokoan. Adapun ciri-cirinya yang terkait, yaitu yang pertama terikat dengan zona pusat kegiatan. Yang kedua, populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil, baik dari pemukiman atau kegiatan sosial ekonomi. Yang ketiga, ada daerah dengan berpendudukan miskin. Yang keempat, kualitas lingkungan permukiman memburuk, sering ditemukan daerah slum atau pemukiman penduduk kumuh. Yang kelima, dapat diubah menjadi kompleks industri, manufaktur, perhotelan, apartemen, dan lain-lain untuk rencana pembangunan kota. Yang terakhir, tingkat kejahatan dan penyakit tertinggi di kota. Adapun juga zona perumahan para pekerja atau zone of working men's home. Bisa kita lihat pada gambar, ini tertera pada lingkaran ketiga atau lingkaran yang berwarna pink. Zona ini paling banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja pabrik dan industri. Adapun juga ciri-cirinya, yang pertama kondisi pemukimannya lebih baik, umumnya rumah-rumah kecil atau rumah susun. Yang kedua, populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan berpenghasilan kecil. Yang ketiga, transportasi dapat dikatakan masing-masing relatif mudah dan murah menuju tempat bekerja. Adapun zona yang terakhir yaitu zona para pengelaju atau zone of commuters. Bisa kita lihat pada gambar lingkaran yang kelima atau lingkaran yang paling pinggir yang berwarna ungu. Zona ini adalah zona di mana di daerah pinggiran kota mulai bermunculan perkembangan permukaan baru yang berkualitas tinggi. Nah, ada juga ciri-cirinya, yaitu ada 4. Yang pertama, memasuki daerah belakang atau hinterland, daerah batas desa atau kota. Yang kedua, penduduknya tinggal dari pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Yang ketiga, biaya transportasi relatif tinggi menuju CBD atau Central Business District dibandingkan dengan zona lain. Yang terakhir, pendapatan penduduknya relatif tinggi. Sekian dengan penjelasan saya, terima kasih. Adapun zona yang keempat yaitu zona pemukiman yang lebih baik atau zona of better residence. Kita bisa lihat pada gambar, ini tertera pada gambar yang keempat atau lingkaran yang berwarna biru. Zona ini adalah zona yang dihuni oleh penduduk yang status ekonomi menengah sampai tinggi. Adapun ciri-ciri yang terkait dalam zona
pemukiman yang lebih baik ada 3. Yang pertama, pemukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Yang kedua, kondisi permukiman lebih baik dibandingkan kelas proletar atau permukiman horizontal ataupun permukiman vertikal atau apartemen. Yang terakhir, lokasinya strategis dengan pusat pembelanjaan sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota.